Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izin Maulana Fian Al-Haq dari kelas akuntansi A akan sedikit menjelaskan tentang keseimbangan pasar persaingan sempurna. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu equilibrium pasar persaingan sempurna, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan juga pembeli, namun barang yang ditawarkan bersifat homogen atau identik, sehingga eh, penjual dan pembeli tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga. Lalu ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan juga pembeli. Yang kedua, produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik atau sama. Lalu yang ketiga, produsen memiliki kebebasan untuk keluar masuk pasar kapanpun mereka mau. Selanjutnya, equilibrium pasar persaingan sempurna. Tingkatan equilibrium pasar pada jenis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, equilibrium produsen secara individual. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, produsen dapat dikatakan mencapai equilibrium apabila memperoleh keuntungan maksimal atau maksimum profit. Yang kedua, equilibrium pasar secara keseluruhan. Pasar keseluruhan akan mencapai equilibrium jika seluruh output dari tiap produsen berada dalam equilibrium dan jumlah output tersebut sama dengan jumlah permintaan produsen. Jika dilihat dari periode waktunya, equilibrium ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, equilibrium jangka pendek. Nah, dengan asumsi bahwa produsen tidak bisa menambah kapasitas produksinya dan tidak ada produsen baru yang akan memasuki pasar. Yang kedua, equilibrium jangka panjang, di mana produsen mampu menambah kapasitas produksi dan di saat yang sama terdapat kapasitas produksi. Dan juga tidak ada produsen baru yang memasuki pasar. Selanjutnya, equilibrium produsen dalam jangka pendek. Equilibrium jangka pendek tercapai apabila tercapainya dua kondisi. Yang pertama, produsen memperoleh laba maksimal dalam jangka pendek. Yang kedua, produsen mendapat kerugian minimum jangka pendek. Yang pertama kita bahas keseimbangan jangka pendek pada saat terpenuhinya keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum ini dapat tercapai apabila yang pertama, marginal cost sama dengan marginal revenue atau ketika perubahan biaya produksi sama dengan perubahan pendapatan yang diterima. Dimisalkan ketika suatu perusahaan menaikkan tenaga kerja dari 2 menjadi 3 yang menyebabkan biaya produksi bertambah dimisalkan dari 500.000 menjadi 750.000. Maka kenaikan biaya produksinya sebesar 250.000. Nah, maka jika ingin tercapai keuntungan maksimum, maka marginal revenue-nya atau perubahan atau kenaikan pendapatan yang diterima harus sama, yaitu sebesar 250.000 seperti itu. Lalu yang kedua ada kurva marginal cost harus dalam posisi naik dari bawah ke atas, sebab jika sebaliknya atau dari atas ke bawah yang didapatkan adalah kerugian maksimal. Lalu yang ketiga, jika harga atau P lebih besar daripada average cost. Selanjutnya, keseimbangan jangka pendek pada saat terpenuhinya kerugian minimum. Syarat terpenuhinya kerugian minimum di pasar persaingan sempurna sebenarnya sama dengan terpenuhinya keuntungan maksimum yang sebelumnya, kecuali syarat yang ketiga yang berubah, yakni jika harga atau P lebih besar daripada average variable cost. Nah, keseimbangan ini memiliki prinsip produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek asalkan biaya variabel atau variable cost-nya yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Yang selanjutnya yaitu break-even point dan shutdown point. Break-even point yang bisa disingkat menjadi BEP adalah titik di mana
produsen tidak memperoleh keuntungan dari penjualan produk. Kondisi ini terjadi apabila harga produk sama dengan titik minimum average cost, atau bisa disimpulkan menjadi P sama dengan titik minimum dari AC atau average cost. Nah, dalam kurva di samping bisa dilihat dari titik H. Titik H yaitu titik break even point ketika harga bersinggungan dengan titik terendah dari average cost yang ini. Selanjutnya ada shutdown point. Shutdown point adalah titik di mana harga produk sama dengan minimum average variable cost, atau bisa disimpulkan ketika titik P bersinggungan dengan titik minimum dari AVC. Nah, dalam kurva di samping bisa dilihat bahwa titik M adalah titik shutdown point di mana titik P ini bersinggungan dengan titik dari minimum average variable cost. Seperti itu. Lalu selanjutnya dari seluruh uraian tadi dapat diringkas menjadi ada 6 kondisi. Yang pertama, ketika titik P di atas titik minimum dari AC. Nah, pada kondisi ini produsen memperoleh keuntungan sehingga produsen bisa memasuki pasar untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, ada kondisi di mana titik P bersinggungan dengan titik minimum dari average cost. Nah, kondisi ini adalah saat produsen mengalami titik impasse atau break even point. Selanjutnya ada ketika titik P berada di bawah dari titik minimum dari average cost. Dalam situasi ini produsen mengalami kerugian sehingga sebaiknya keluar dari pasar. Lalu selanjutnya ada ketika titik P lebih besar dari titik minimum average variable cost. Lalu selanjutnya yang kelima ada ketika titik P bersinggungan dengan titik minimum dari average variable cost. Nah, produsen bisa melakukan produksi atau memilih untuk berhenti untuk jangka panjang karena hanya variable cost yang tercover. Kondisi ini disebut sebagai titik henti produksi atau shutdown point. Lalu yang terakhir ada ketika titik P atau titik harga lebih kecil dibanding titik minimum dari average variable cost. Produsen semestinya melakukan penghentian produksi karena variable cost di sini tidak tercover pada hasil penjualan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan materi, dan kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.